Assalamualaikum, apa kabar teman-teman subscriber? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja ya hari ini. Kalau yang lagi sakit, gue doain mudah-mudahan cepat sembuh biar kita bisa terus mendalami alam cryptocurrency yang dalamnya kita nggak tahu segimana. Sampai batas mana server menjelajah kita nggak bisa tahu. Kalau yang belum subscribe, silakan monggo nyalain loncengnya, subscribe biar lu bisa sama-sama dalam channel ini silaturahmi buat kita mencari tahu kehidupan di alam dunia kripto ada apa aja. Di channel ini kita bakal sama-sama ngeriset sesuai data dan logika ya. Jadi kalau lu yang belum melakukan sesi penambangan dalam P-Network ini lu register dulu. Linknya gue taruh di deskripsi. Habis register semuanya terverifikasi, baru lu klik sesi penambangan. Setelah itu lanjutkan nonton konten ini, lu gak bakalan menyesal dan gak bakalan rugi karena gratis. Dan juga siapa tahu ini menjadi aset yang sangat berharga buat lu di masa depan yang lu gak tahu nilainya, tapi setelah lu nonton konten ini lu bakal punya ancer-ancer berapa nilainya. Seperti biasa sebelum kita ke pembahasan ya, nanti kita ke arah situ ya. P-Network ini apaan? Kalau lu mau memperkenalkannya ke orang lain, lu sebagai pionir kadang pasti kalau ditanya apaan sih itu, lu ngejelasinnya juga kadang bingung dimulai dari mana kan. Dan lu juga gak mungkin di sini ada pionir-pionir juga yang belum mengerti, yang hanya untuk ngeklik petir doang tapi memang belum mengerti apa ini P-Network. Mudah-mudahan konten kali ini bisa sama-sama kita belajar mencari tahu itu apa P-Network ya. Oke, langsung kita ke chat dulu biar santai-santai ya pembahasannya. Kita lihat dulu nih, ada pertanyaan apaan aja yang siapa tahu dalam fitur chat ini ada juga pertanyaan yang kendalanya sama kayak lu. Koin Pi saya terkunci 3 tahun sampai tahun 2025. Adakah solusinya? Nah, ada pionir tuh yang nanya @rosidin99. Pi-nya dikunci 3 tahun sama dia sampai tahun 2025. Terus dia nanya lagi solusinya apaan? Jawab gak nih? Jawab gak nih? Ya jawab lah. Jawabannya adalah sabar pak, 3 tahun lagi. Baru ada solusinya. Lagi dia kocak banget ya, dikunci 3 tahun. Terus nanya solusinya, ya solusinya tentu aja 3 tahun ke depan. Itu udah nggak ada obat pak. Kalau udah di commit lock up nggak ada obat. Rosidin ya, mudah-mudahan aja nonton dia jadi ngerti. Ini tentang stuck data peninjauan terus dia KYC tapi datanya stuck. Ya emang kayak gitu, sabar aja, ntar juga bakal ada usaha-usaha dari core team yang menyelesaikan masalah itu semua seperti yang udah ada di beranda P-Network. Seperti yang udah ada di beranda P-Network mainnet migration in progress ya. Terus di dalam detailnya tadi gue udah baca dan itu panjang banget. Dan juga udah banyak youtuber di Indonesia yang ngebahas tentang itu. Gue lebih memilih untuk membahas tema yang lain biar para pionir mendapatkan informasinya yang inovasi ya, nggak cuma satu jenis ya kan. Ya masing-masing youtuber masing-masing kontennya kita coba. Hari ini gue mau ngebahas sama-sama ya, kita belajar di konten kali ini. Mudah-mudahan yang belum tahu jangan skip videonya karena ini poin penting banget lu sebagai pionir. P-Network ini apaan dan gimana cara lu menjelaskannya ke orang yang bertanya sama lu atau
lu mau mengajak orang lain buat menjadi downline lu, menjadi lingkaran keamanan lu. Kita ambil analoginya aja, P-Network nih ibarat sebuah perusahaan yang cara merekrutnya berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang lain, cara melamar pekerjaannya beda. Kalau perusahaan-perusahaan pada umumnya, seseorang melamar kerja, bla bla bla, itu diterima ya kan, terus baru di dalam perusahaan itu misalkan melakukan produksi barang, baju atau produksi baterai ya kan. Nah, sehingga perusahaan itu mempunyai nilai nyata ya kan, nilai nyata yang bisa menghasilkan sirkulasi ekonomi. Kalau lu menjelaskan ke orang P-Network kayak gimana? P-Network adalah perusahaan yang, ini analogi ya, bukan berarti P-Network perusahaan, tapi bisa dianalogikan. Perusahaan yang merekrutnya dengan cara kita mendownload aplikasi, melakukan KYC, melakukan semua pengaturan checklist mainnet. Ini. Nah, ini syarat buat lu tergabung di dalam jaringan P-Network. Ya. Terus perusahaan produksinya apaan? Produksinya adalah teknologi blockchain. Yang mana teknologi blockchain menghasilkan suatu nilai nyata yang bernama koin. Produksinya, koinnya itu diproduksi dari hasil blockchain. Nah, kenapa bisa menghasilkan nilai nyata? Gunanya blockchain apaan? Blockchain banyak banget kegunaannya. Contoh, bisa membuat seseorang melakukan transaksi di luar pihak ketiga. Lu berdua dengan dia di pojokan deket kandang ayam. Ya, lagi mojok. Oke, serius. Cukup lu transaksi sama lawan transaksi lu sampai dari ujung dunia ke ujung dunia. Selama ada koneksi internet, selama alamat yang lu kirim bener dan nilainya sama sesuai kesepakatan, itu bakal nyampe dalam hitungan detik. Tergantung blockchain-nya itu mempunyai kecepatan berapa, tergantung kecanggihan teknologinya. Nah, makanya sebenarnya gini ya, gue sebenarnya nggak mau ke arah situ sih, cuma ini tentang apa ya? Ada yang bilang hukum blockchain itu haram karena bukan blockchain, kripto haram karena nggak ada nilainya. Ya, nilainya dari kripto itu apa? Kalau gue bilang suatu nilainya adalah blockchain ya, teknologinya yang bisa dimanfaatkan oleh manusia buat transaksi dan juga tentu saya menimbulkan nilai ekonomi, yang mana saat komunitas koin yang terbentuk dari blockchain mempunyai komunitas yang besar, memegang produksi blockchain yang bernama koin P-Network ini, jadi secara nggak langsung tahap ini nih, tahap lu direkrut oleh jaringan P-Network buat menjalankan jaringannya ya, buat menyebarluaskan memproduksi produk dari blockchain yang dibentuk, yang pembentukannya itu nggak gampang ya. Seperti yang kita udah tahu, pembentukannya udah berjalan 3 tahun ya, dan itu membutuhkan tenaga, pikiran, dan modal sama seperti perusahaan ya. Makanya gue bilang itu nilai value-nya di situ ya. Dibuat teknologinya
secanggih ini. Terusnya bermanfaat bagi manusia, menciptakan nilai ekonomi, memproduksi koin yang kita analogikan itu sebagai barang nilai nyata yang dasarnya adalah blockchain. Gue ulangin lagi ya, dasarnya adalah blockchain yang orang yang memproduksi dari hasil blockchain itu kita pionir dan ditugaskan adalah untuk merintis, ya seperti namanya pionir adalah merintis, memproduksi koin dan juga mempromosikan ke orang-orang supaya lebih banyak mengadopsi produksi dari hasil blockchainnya, yaitu Coinbase Network, untuk kehidupan nilai nyata yang bisa berguna bagi manusia di seluruh dunia. Itulah impian dari core team kayak gitu ya. Di white papernya jelas impian dari core team adalah kayak gitu. Terusnya bedanya perusahaan yang misalkan memproduksi batu baterai, itu nilainya nggak terbatas ya. Pencetakan baterainya misalkan banyak yang beli habis, bisa cetak lagi terus menerus, bisa cetak lagi ya kan. Tapi kalau Coinbase Network enggak, nilainya udah stuck segitu, enggak bertambah, yaitu kita lihat datanya nih. Nilainya yaitu kita lihat lagi kembali ke white paper, semua ada di white paper. Perusahaan ini terbuka banget ya. Kalau ibarat perusahaan, kalau lu mau ngejelasin ke orang, analoginya kayak gitu. Atau lu bantu share ke temen lu yang mau lu referensiin, bantu share konten ini, mudah-mudahan membantu menjawab, atau bisa sama-sama kita sharing-sharing belajar sini ya. Transparan, perusahaan yang transparan. Kalau emang benar-benar perusahaan ini adalah perusahaan yang pertama di dunia yang cara merekrutnya sangat berbeda dan sangat bagus dan nggak pernah dipikirkan oleh siapapun sebelumnya. Nggak pernah dipikirkan oleh perusahaan-perusahaan manapun sebelumnya. Dengan sistem transparan blockchain, ini adalah benar-benar sistem yang adil, transparan, ya tentu saja bisa memberikan kita nilai ekonomi yang bisa di luar dugaan, tergantung bagaimana merintis dan juga bagaimana produk blockchainnya diakui oleh orang-orang atau digunakan. Contoh, ada perusahaan besar yang mau mengadopsi teknologinya buat pengiriman data, buat menyimpan data, buat melihat data transaksi, itu bisa melalui blockchain ya. Blockchain itu semua transaksi transparan, bisa kita lihat dan itu valid. Kalau udah terdaftar transaksinya di blockchain, nggak bohong, nggak bisa diubah, mustahil diubah. Sampai saat ini, sampai detik ini gue ngomong, belum ada yang bisa ngehack blockchain, belum ada yang bisa ngehack, ngambil koin blockchain atau merubah transaksi, belum ada. Kecuali diubah, diedit gambar doang itu bisa, tapi kalau di dalam buku besar blockchain itu mustahil, belum ada yang pernah. Produksi perusahaan mulut gue jadi ngomongnya oke. Analogi perusahaannya adalah produksinya, produk yang diproduksi dari blockchain network ada 100 miliar produk, yang mana 20% dipegang oleh
Picor Team, atau kita analogikan lagi sebagai pemilik pengusaha, 80% dipegang oleh komunitas atau sebagai orang-orang yang menjalankan jaringan. Ya, transparan, adil, siapapun bisa ngelihatnya. Ini adalah nih supply yang beredar, produk yang beredar nanti hari ini dan masa depan ini, wallet yang menyimpan produksi atau nih yang menyimpan seluruh supply-nya nanti barang dari blockchain, yaitu Coinbase Network, yang kita bisa lihat di blockchain langsung. Kita langsung cek di blockchain. Ini supply-nya terbatas, nggak kayak produksi perusahaan pada umumnya. Produksi baju, produksi terus ya, makanya nilainya stabil karena produksinya bisa continue. Tapi kalau produksi ini nih, jaringan blockchain network, aset yang udah lu pegang, pionir yang mudah-mudahan aja ya sukses ke depannya melalui produksi ini. Soal di channel ini kita bisa sama-sama belajar nih potensi yang udah lu pegang, dan ini cara lu presentasi ke orang yang kira-kira mulai tertarik tapi masih ragu nih apaan, takut misalkan ya dia bilang hukumnya nggak jelas banget ya. Dan teknologi blockchain ini dibangun nggak gampang dan butuh modal juga, butuh usaha juga, kerja keras. Mungkin core team kita nggak tahu ya kerjanya, mungkin siang dan malam kita nggak tahu, dan butuh sumber daya juga, sama seperti perusahaan pada umumnya, cuma beda kelasnya, beda kelas coy. Yang diproduksi jelas, nilainya jelas, transparan, bisa kita lihat ya, pemegangnya semua jelas kelihatan. Kurang apaan lagi? Terus dibilang hukumnya nggak jelas, di mana? Gue bukan ngajak berdebat di sesi itu ya, tapi logikanya masuk nggak? Logikanya kita pikirnya bareng-bareng lah. Logikanya masuk nggak? Ya, ini supply yang beredar fix, nggak bisa bertambah, yang bakal disebar ke komunitas. Dan ini dalam jangka waktu dekat bakalan habis terserap. Ini adalah 64 miliar sisanya setelah ditransfer ke dompet-dompet pionir yang udah KYC dan migrasi ke wallet. Dan ini belum semua pionir ya. Kalau ini udah semuanya ditransfer ke dompet pionir yang udah lulus KYC, dan ini bakal berkurang, nggak 64 lagi. Kita hitung supply ini bakal habis berapa lama, produksi ini bakal habis berapa lama, yang mengakibatkan nilai ini semakin mahal. 64 miliar koin P-Network yang diproduksi, siap itu dibagikan hari ini dan masa depan. Buat pionir-pionir yang belum menambang,
Udah buruan gas dulu, lu register tambang, baru lanjutin nonton biar lu nggak rugi waktu. Supply tadi ya, gue pengen ke supply. Dari core team jelas ya, 33 engagement, seluruh pionir aktif di seluruh dunia, 33 juta orang yang udah melakukan sesi penambangan di P-Network. Kalau penambangan dasarnya, ini penambangan dasar base rate per satu orang tanpa referral ya, tanpa lingkaran keamanan juga 0,0187 ya. Ini murni tanpa bantuan apapun, tanpa lockup. Misalkan lu baru download, baru daftar, itulah nih penambangan link ini. Kalau kita hitung per satu orangnya penambangan dasar doang berapa, tapi kan nggak semua pionir itu dasar. Oke lah, 50-50 kita hitungnya jadi 0,0287 ya, fix ya. Dan itu juga mungkin bisa lebih karena banyak, ada referral yang, ada pionir yang referral 10, ada yang lingkaran keamanannya banyak, dan itu menyebabkan ini ya, ini security circle ada hitungannya tuh, penambangan, kecepatan penambangan, referral team. Nah, oke, kita hitung yang ini 0,02 ya. Itu kita hitung udah jumlah yang kecil ya. Jumlah yang sangat kecil itu. 33 juta user nih. Gue udah sempet ngitung tadi. Hitung ulang lagi biar sama-sama kita ngitungnya. 0,02 ini penambangan dasarnya. Kita ambil di kecepatan tengah ya. Dikali 24 karena 0,202 ini per jam. Berarti satu orang per harinya kali 24. Ini penambangan dasar doang. 0,48 P-Network per satu orang dikali, ini sehari ya, dikali jumlah pionir 35 juta ya, yang diumumin sama core team. Kita ambil berapa? Taruhlah 20 juta ya, 15 juta nih udah kita ilangin nih. Terus siapa tahu juga itu orang beneran, kan kita nggak tahu. Kita ambil kali 20 juta, 9.600.000 koin P-Network yang produksinya diserap, yang itu nilai produksinya, jumlahnya itu terbatas. Sehari 9,6 juta koin P-Network supply-nya dia diserap. Dikali berapa? Supaya coba kita kali 1 tahun. Ini kan sehari nih. Ini sehari nih. Koin yang diserap dari supply yang disediakan oleh core team. Kali 360 hari ya 1 tahun. Nah, 365 ya. 360 dah ya kan. Tuh. Kalkulatornya meleduk ya. Kalkulatornya puyeng nih hitungannya. 360. Nih taruh ya, berarti tambah 01 nih. Ini sama dengan tambah 01, 345 juta. Belum tambah 0. Kalau tambah 0 berarti 3.456.000.000 per tahun. 3
miliar per tahun. Itu udah kita kecil-kecilin jumlahnya. Supply 65 miliar. Berarti setahun 3 miliar 456 juta ya, benar. 3 miliar 345 ya, 3456 miliar. 345 miliar. Biar gampang lah, 3 miliar nih. 3 miliar nih. 3 miliar dikali 5, berarti 15 miliar ya, 5 tahun. Kali 6 kali 10, 30 miliar. Belum nanti ya, ada kesalahan, bukan kesalahan, kadang ada aja orang yang salah ngirim gitu saat dalam dunia kripto pasti ada aja orang-orang yang salah kirim wallet, itu masuk ke burn, itu nggak bisa diakses lagi. Terus juga ada juga yang buat fee ya kan, diserap buat biaya transaksi fee. Terus juga ada lagi yang supply-nya bakal terus berkurang. Siapa tahu nanti komunitas nih seluruh dunia melakukan burn, pembakaran. Ya. Itu bisa up banget harganya, bisa naikin banget kalau nanti komunitas melakukan burn. Ingat nih jumlah ini nih, 30 juta 3 miliar per tahun. Itu gue hitung kecil lah, kita hitungan kecil tadi ya. Kan banyak orang yang referral banyak, kecepatan penambangannya banyak. Gua aja nih 0,1. Tadi kita hitungnya 0,02. Buset, hilang 0,1. Coba kalau kita hitung segini mah 3 tahun udah kelar supply-nya. Kalau kita hitung rata. Yang artinya adalah produksi terbatas, dan kita lihat di blockchain ini transparan, adil. Yang mana pionir yang benar-benar merintis lah, yang bakalan sukses ke depannya. Yang contoh pionir Indonesia, seluruh Indonesia membentuk satu wadah komunitas pionir seluruh Indonesia. Terusnya didata semua jumlah pionir di Indonesia ada berapa. Setelah terdata jumlahnya udah terdata. Kalau yang misalkan orang yang baru menambang itu mah bisa dihitungnya belakangan ya kan. Terdata, kita langsung deklarasikan ke seluruh dunia, pionir Indonesia. Pionir seluruh Indonesia siap membantu core team untuk membangun jaringan agar lebih luas. Langsung menggelegar coy. Dan nggak cuma koin yang punya nilai nyata, tapi pionirnya juga mempunyai nilai ekonomis jadinya kalau kayak gitu. Jadi lu pionirnya juga punya nilai ekonomis. Biarpun lu sering main layangan mulu, lu punya nilai ekonomis, lu pionir. Kalau udah tergabung dalam komunitas gitu. Atau sekalian bentuk organisasi berbadan hukum, tapi gue nggak tahu itu gimana ya prosesnya, legal apa kagak. Kalau udah bentuk komunitas gitu mempunyai massa yang banyak, gue bilang lagi ya, lu mempunyai nilai ekonomis.
elunya bukan koinnya. Ngapa gue bilang komunitas yang mempunyai anggotanya banyak bakal dideketin sama siapa tahu ya kan, politik. Bisa aja. Bisa gak? Bisa. Terus apa lagi? Promosi produk-produk baru nih, pengen ngenalin promosi di Indonesia. Nyari dia komunitas yang besar, yang solid. Bisa dideketin lo pionir-pionir sama produk-produk, atau lu sendiri yang mencari, yang merintis sendiri, nawarin ke pengembang-pengembang ya kan. Nih, gue punya komunitas besar. Produk lu kayaknya bakal diminatin sama komunitas gue ya kan. Misalkan dia belum tahu emang berapa banyak komunitas lu. 10 juta. Wah, langsung dia, udah bro, di mana rumah lu? Langsung nanya rumah lu dia. Ya, dapat gak? Dapat lah, bisa. Ya lu udah bisa bayangin dah kalau udah terbentuk komunitas sebesar itu. Nggak perlu gue jelasin lagi sebenarnya. Ini udah koin ini udah bakalan langka parah ya. Jangan sampai dimanfaatin paus ya. Ya kalau emang lu jual murah, kalau bisa jual sesama pionir ya. Jangan ke luar pionir yang emang itu dilarang. Kalau di luar pionir dilarang sementara, tapi kedepannya bakalan bebas. Sistemnya desentralis nanti kedepannya. Jadi nanti core team gak bakal ikut campur tangan lagi. Kalau komunitas udah mandiri, bakal dilepas semua ke komunitas yang mana itu semuanya ekosistem dilepas secara publik. Data bisa dilihat semua di blockchain. Ntar kedepannya kita bakal bahas ini lagi. Kita menjelajahi alam blockchain lagi. Oke, lu di konten dalam channel ini lu bisa sama-sama kita jelajahin nih alam cryptocurrency nih. Ntar gue pelajarin dulu yang supply 20% kalau bisa gue cari tahu ya kan. Ini blockchain transparan. Terusnya kita nanti bisa pelajarin lagi supply yang 10% nanti dikelola oleh organisasi nirlaba dari core team. Jadi kalau ibarat perusahaan, ini perusahaan yang paling transparan, paling adil, dan pembagian misalkan gajinya juga ya gajinya sesuai kerja pionir lah. Lu yang nggak merintis jaringan, lu punya koinnya langsung ngejual habis, lu nggak bakalan dapet banyak. Kalau lu sabaran dikit nih, dengan sabar nggak ngejual habis koin lu udah sama aja merintis, mencegah peredaran koin yang dimanfaatkan oleh paus, yang nanti kalau paus menimbun koin dalam jumlah banyak, itulah yang bakal menghancurkan nilai dari Koin Network. Saat dia ngejual semua asetnya dalam jumlah banyak, langsung mendem. Baiklah, itu aja, mudah-mudahan konten kali ini membantu kalian mencari tahu apaan sih ini P-Network, dan juga bisa menjelaskan kepada orang-orang yang masih skeptis, yang nggak tahu, yang masih tak ragu-ragu kayak gimana bla 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 blanya ya kan. Setelah yang gue jelasin mudah-mudahan masuk ke logika, dan tentunya jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya biar kita bisa sama-sama terus belajar di konten-konten selanjutnya mengenai alam cryptocurrency. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.